59 organisasi kita. Kalau secara persen ada berapa ribu orang atau berapa juta? Dengan ini menyatakan sikap bahwa menghadapi pilkada tahun ini, artinya tim-tim sukses, orang-orang partai, mereka mendekati, menjapri untuk mengajak mendukung salah satu calon. Masyarakat Jakarta, khususnya orang Betawi, saya cuma menghimbau, ayo sama-sama kita berpikir cerdas ke depan, bukan hanya untuk sesaat, kepentingan pribadi, kelompok, dan juga iming-iming yang dijanjikan, serta mohon maaf, recehan yang tidak seberapa. Ikan peda, ikan teri, jangan lupa lalapannya, supaya calon gubernur kagak ada yang ngeri, kita coblos tiga-tiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Poros Jakarta yang terdiri beberapa ormas, saya sendiri dari Forum Muslim Grogol Utara Bersatu. Selanjutnya, Saya dari IKJ, Ikatan Keluarga Jawara. Jawara Betawi Jabodetabek. Mustika Saudara, Jaringan alumni SMA, SMK seluruh Indonesia yang tergabung dalam Jasmanis. Duta Peradaban Indonesia. Selatan Bersama. ARM. Majelis Betawi. dengan ini menyatakan sikap bahwa menghadapi pilkada tahun ini, tahun 2024, dengan ini menyatakan sikap adalah tidak memilih salah satu paslon pun Gubernur DKJ berdasarkan maklumat ulama poin 4. Apabila ada yang menyatakan dari Poros Jakarta ini adalah oknum, bukan orang Forum Poros Jakarta. Demikian pernyataan sikap. Salam istiqomah. Takbir. Kalau petik pohon padi, ke kota petik buah delima. Apapun pilkada yang terjadi, Poros Jakarta tetap istiqomah. Ya, boleh dijelaskan poros itu apa artinya? Setoran. Kira-kira siapa yang bisa? Udah langsung aja langsung. Poros Jakarta sebuah kumpulan yang di dalamnya salah satunya ada beberapa organisasi yang punya komitmen untuk menjaga yang kebetulan kita anggap orang itu baik dan amanah untuk menjadi pemimpin di daerah khusus Jakarta. Di balik itu juga kita mengharapkan melalui Poros Jakarta ini ke depannya ada satu demokrasi yang dijalankan dengan baik dan tidak direkayasa. Boleh nggak yang tadi mendukung dari elemen mana aja, ya kan satu masing-masing menjelaskan, misalkan dari Jasmanis ini apa, terus tadi ada dari Jawara Betawi itu apa, biar orang jelas. Oke, mulai dari Bapak silakan. Baik, kami dari Jawara Betawi Jabodetabek yang kita tujuannya ada itu untuk menjaga ulama dan habaib, juga jaga budaya, juga menjaga bagaimana sebuah komitmen yang berkeadilan. Itu dari Jawara Betawi Jabodetabek. Ya, berikutnya langsung aja. Ya, kami dari IKJ, Ikatan Keluarga Jawara, yang bertujuan menjaga silaturahim sesama saudara muslim dan sesama Jawara se-Jabodetabek. Kami insya Allah istiqomah dengan istimewa ulama, komando dari ulama, karena kami selalu menjaga dan mengawal para ulama-ulama dan habaib kita. Kami MS Mustika Saudara. Kami berafiliasi sama dengan para Jawara. Kami tetap mendukung apa yang diarahkan oleh para ulama kita. Apalagi untuk kepentingan pemilu kada DKJ. Terima kasih. Jasmani. Kami Jasmani sendiri gabungan daripada kelompok akademisi yang tergabung di hampir seluruh Indonesia yang
bersifat mengkritisi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi dalam proses pilkada tahun ini kita dalam Jasmanis tetap akan mengkritisi pilkada yang menurut kami ini tidak menginspirasi warga Jakarta sendiri. Jadi Jasmanis tetap dalam keputusannya untuk gercos gerakan coblos 33. Jangan bawa jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada pakai gercos. Oke. Oke. Ya, langsung. Bisa dikatakan. Enggak, udah ntar, Pak. Itu urusan edit. Ayo udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Duta Peradaban, di mana dalam setiap pergerakan di negeri kita ini, Duta Peradaban selalu membackup untuk perjuangan dan untuk dari ormas-ormas, dari elemen-elemen organisasi untuk kegiatan sosialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Selatan Bersama, relawan pemenangan Anies, menyikapi pernyataan hari ini bahwa pada prinsipnya kami ini menolak oligarki politik. Jadi yang namanya pimpinan itu bukan monopoli orang-orang elit politik, tapi wajib itu adalah haknya rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Muslim Grogol Utara Bersatu selalu bergerak apabila ada kecurangan, ada kezoliman di dalam satu organisasi, baik pemerintah maupun apapun, akan selalu bergerak dan berjuang untuk membela daripada orang-orang kami yang dizolimi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kedepannya kira-kira tadi kan ada untuk andai kata dizolimi. Nah, dalam kondisi yang sekarang ini sebetulnya apa sikapnya yang satu-satu juga boleh sikapnya apa gitu loh terhadap yang dizolimi tadi. Tadi ada oligarki juga. Apakah tetap juga sama atau bagaimana? Boleh jelaskan? Ya, karena proses awalnya tidak demokrasi dengan baik, maka kita bersikap untuk tidak memilih salah satu paslon. Jadi kita lebih memilih poin yang keempat. Nah, boleh lebih rinci lagi nggak? Kenapa kok tidak memilih? Artinya misalkan kenapa 3 paslon ini? Kenapa saya tidak memilih salah satu paslon? Ini salah satu bentuk perlawanan kami sebagai rakyat Jakarta yang melihat kenyataannya bahwa prosesnya tidak adil. Ya, berarti satu lagi pertanyaan ya. Kita bicara dari pengalaman ya, pengalaman Pilpres, di mana Pilpres salah satu dicurangi, ya kan. Kemudian masuk ke pilkada, statement daripada Jawara Betawi ini tidak memilih. Kita di Pilpres saja kurang saksi, akhirnya dicurangi. Nah, bagaimana sikap Anu sendiri di saksi nanti pilkada ini? Karena sampai sekarang ini MA belum keluarkan statement kalau ada yang keempat. Kalau yang keempat kan, nah, itu berarti kalau ngawat berarti golput antara lain ya, tidak mencoblos. Nah, apakah tidak merasa riskan, jangan sampai suaranya disalahgunakan. Di Pilpres saja kita disalahgunakan. Nah, bagaimana kalau di pilkada nanti ini saksi tidak ada, apakah tidak riskan untuk dicurangi juga? Coba dijawab. Ya, begini, ini kan komitmen dari kita rakyat Jakarta. Kebetulan saya mewakili dari Jawara Betawi Jabodetabek. Prosesnya yang tidak baik dalam berdemokrasi, akhirnya kita menyimpulkan ada arahan, pilihlah salah satu paslon yang dosanya paling sedikit. Apabila dosanya paling sedikit kita tidak cocok, berarti poin yang keempat. Poin keempat bagaimana? Ikan peda, ikan teri. Jangan lupa lalapannya. Supaya calon gubernur kagak ada yang ngeri. Kita coblos 3-3-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dicoblos tiga-tiganya, kan berarti suara Anda tidak terwakilkan ke mereka. Itu gimana risikonya? Tidak apa-apa, urusan saya bukan urusan dunia aja, tapi urusan dengan akhirat, dengan Allah. Apabila kita memilih pemimpin yang salah sampai akhirat nanti kita bakal dituntut di yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Nah, bagaimana mensosialisasi kepada rakyat banyak kira-kira gimana? Rakyat sekarang sudah cerdas. Kita juga sudah sosialisasi melalui video-video kita bahwa pilihan opsi yang keempat itu lebih baik ketimbang kita memilih nanti menjadi pertanyaan di akhirat nanti dan kita masuk dalam neraka jahanam. Oke, saya sepakat dengan itu ya. Tapi tidak ada cara lain yang antara itu gugat MA atau gugat KPUD yang sudah mensolimi salah satu paslon ini. Saya rasa tidak perlu karena kita langsung bertanggung jawabannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kalau misalnya ya kan lagi nggak mau pilih nih, terus ada serangan fajar nih, itu sikapnya seperti apa nantinya? Bismillah, mau serangan fajar ke serangan geledek, kalau kita udah punya komitmen, insya Allah kita tidak akan goyah. Takbir. Mau tanya, sebelumnya dari Poros Jakarta apa sudah ada paslon yang coba mendekat, merayu gitu, membujuk? Oh banyak. Kan boleh ceritain paslonnya, Bang? Ya ada aja. Kan cuma ada 3, kok banyak tadi? Iya, orang-orangnya yang datang banyak. Iya. Pasukannya banyak, Bang. Iya. Saya baca tema juga hari ini, itu kalau nggak salah itu di Poros ada yang mengkhianat mendukung salah satu paslon, yaitu ya. Itu adalah oknum. Oknum. Yes. Biasa dong, Bang. Itu adalah oknum, bukan bagian dari Poros Jakarta. Tapi di judulnya itu Poros. Ada salah satu anggota Poros yang mendukung salah satu itu. Bisa nggak dijelaskan itu? Justru itu saat ini kita bicara semua anggota yang ada di Poros untuk menjelaskan oknum-oknum yang memakai nama Poros Jakarta. Jadi clear sekarang bahwa yang merapat kemanapun salah satu paslon itu adalah bukan bagian dari Poros Jakarta. Jadi kita tekankan di sini yang digaris bawahi. Ini oknum aparat atau individu? Oknum individu. Bukan oknum individu. Individu. Oknum itu aparat. Ya, oknum individu karena lebih dari satu. Kira-kira gini, kalau dari seluruh Jakarta ini tersebar di Jabodetabek atau cuma ada di DKI aja? Khususnya di DKI, tapi menyebar Jabodetabek. Boleh dijelaskan berapa jumlahnya yang ada sampai sekarang? Organisasi 59 organisasi kita. Kalau secara persen ada berapa ribu orang atau berapa juta? Bukan 5.000, 10.000. Jutaan. Nah, saya karena bertanya seperti ini berarti mereka ada yang mendekat itu, berarti mereka takut dengan jumlah yang tadi kan? Nah, kira-kira apa yang dimiming-mingkan mereka kepada saya nggak tahu, ini? kita nggak tahu. Dan tidak mau tahu. Enggak, tadi kan ada yang mendekatkan, mendekati. Yang mendekatkan kan bukan kami. Enggak, yang pertanyaannya apa ke bapak-bapak yang duduk di sini sudah ada yang didekati oleh 3 paslon atau oleh kaki tangannya? Ya ada, Pak. Ada yang telepon, ada yang coba merayu. Tapi itu tadi kita kan punya komitmen. Bagaimana kita tetap istiqomah. Begitu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi nggak ngaruh itu rayuannya, Pak. Mau serangan fajar, mau rayuan ini, rayuan itu, sama aja sama polanya yang dulu-dulu. Gitu. Enggak, yang ditawarkan boleh, Bapak. Jadi masalah ajakan, tentunya kita ini punya beberapa grup WA, ya. Dari melalui grup WA itu, mereka mencoba mengajak kita untuk mendukung salah satu calon. Tapi kami dari Poros Jakarta sudah menyatakan menolak dari 3 paslon itu. Bahkan Japri pun mereka lakukan. Artinya tim-tim sukses, orang-orang partai, mereka menjapri untuk mengajak mendukung salah satu calon, baik nomor 1 maupun nomor 3. Saya kira itu. Jadi kami tetap menolak dengan adanya ajakan untuk mendukung salah satu paslon yang saat ini. Nah,
tadi kalau mereka mengajak kan pasti ada imbalannya atau wani piro. Apa yang ditawarkan kepada Bapak? Sementara mereka tidak berani karena kita belum menyatakan oke ikut. Mereka belum berani menyatakan gitu. Tapi kelas kita ya untuk receh-recehan itu tidak. Kita tidak kaya untuk 1 juta, 2 juta, ya kan? Bahkan ratusan juta pun tidak akan menjadi kaya. Paling habis beberapa bulan uang itu. Dan pertanggungjawabannya apa dikatakan tadi oleh Bapak Haji Bahtiar? Akhirat tentunya. Uang haram yang kita makan. Kenapa dari Poros sendiri kan ada salah satu paslon yang katanya Betawi juga, ya kan? Salah satu artis Betawi juga. Kenapa Poros tidak mendukung? Karena dia kan Betawi juga itu. Bisa kasih alasan? Ya. Hanya wakil, Pak. Ya, bukan Jadi gini, gubernur. Pak, maupun dia wakil ataupun dia ketua itu tergantung dari dari individu orangnya, maupun dia orang Betawi sekalipun, tapi tergantung dari hatinya, Pak. Karena yang namanya imbalan itu udah pasti ada. Mau besar kecilnya itu kita tidak akan pernah sebutkan karena memang kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita udah sama-sama punya sikap. Mau kata Bang Haji Bahtiar tadi mau serangan Pajar, mau serangan Gledek, kita tetap dengan istiqomah dengan pilihan kita. Itu aja. Prinsip begini, Prinsip, sikap itu namanya. Dari pernyataan ini bahwa kedaulatan itu kan ada di tangan rakyat. Kita merasakan pilkada 2024 ini kedaulatan itu ada di elit politik, bukan di tangan rakyat. Nah, ini sikap kami ini adalah perwujudan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Saya tambahin Pak. Ya. Yang paling menjadi catatan kita adalah masalah rekam jejak, Pak. Iya. Sekalipun ada yang berbau-bau Betawi, tapi mereka masing-masing punya rekam jejak. Entah dari pribadinya atau dari partai itu sendiri. Itu yang menjadi catatan kita dan kita tidak memilih salah satu paslon itu. Sikap Poros sendiri, apakah ada koordinasi dengan salah satu paslon yang saya bilang aja ya, anak Abah, ada koordinasi ke Abah langsung, sikap Poros ini? Kita begini ya, tidak mengikuti salah satu tokoh, nih Poros Jakarta. Sekalipun yang kita tokohkan andai kata, misalnya nanti dia ada di paslon lain, komitmen kita Poros Jakarta tetap tidak mencoblos 3 paslon itu. Seandainya ada salah satu anggota Poros, maaf aja, di sini yang ikut mencoblos, bagaimana sikap Poros? Kita nggak berkhianat. Ya nggak apa-apa, berarti itu di luar Poros, jelas. Ya hak dia pribadi. Mereka keluar dari Poros? Iya, begitu. Ya. Ada sanksinya nggak kira-kira? Baik? Ada sanksinya nggak? Tidak ada sanksinya. Sanksinya dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti anak Abah enggak ya? Gimana? Udah. Ya mungkin gini, tolong sampaikan kepada anggota Poros atau masyarakat Poros untuk tetap istiqomah misalnya, atau pesannya kira-kira. Ya, mumpung ini semuanya live streaming dan ada beberapa negara seperti kasus di Kemang kemarin, mungkin bisa dihimbauan ke poros-poros yang di luar. Kepada masyarakat Jakarta, khususnya orang Betawi, saya cuma menghimbau, ayo sama-sama kita berpikir cerdas ke depan, bukan hanya untuk sesaat, kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, kelompok, dan juga iming-iming yang dijanjikan, serta mohon maaf recehan yang tidak seberapa. Ayo sama-sama kita tujuannya berkomitmen untuk ke depan lebih baik lagi, demokrasinya tidak salah lagi, dengan cara mungkin kita Poros Jakarta mungkin diikuti oleh yang lainnya untuk tidak memilih 3 paslon. Silakan. Oke, tadi ada pembuka atau ada yang tambahin? Nggak cukup. Pantun aja pantun. Udah kebanyakan terlalu beli. Ya, tutup. Menutup Bang. NTM. Bajali. Statement penutup. Statement penutup. Karena yang takdir. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara deklarasi daripada Poros Jakarta ya. Selesai alhamdulillah. Beberapa tadi tanya jawab kemudian pernyataan sikap ya sudah diakhiri dengan pernyataan sikap dari Poros Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Sepikul dibagi 3. Dari pelabuhan ke Teluk Nage. Walaupun suku kita berbeda, tapi persatuan kudu kita jaga.